Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas-aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan semoga yang kita harapkan yaitu syafaatnya bin hadaya min ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kami dari kelompok 10 analisis laporan keuangan akan mempresentasikan mengenai analisis perkreditan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ardila Septiana sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Untuk kelompok 10 yaitu ada saya, Rizka, dan Vindi. Selanjutnya yaitu yang pertama mengenai arti penting kredit. Bahwasanya secara umum kredit ini adalah pemberian penggunaan suatu uang maupun suatu barang kepada orang lain yang mana waktu itu ditentukan dengan sebuah jaminan ataupun tanpa jaminan, dan dengan pemberian bunga maupun tanpa bunga. Jadi kredit ini yaitu pemberian uang atau barang yang ada jatuh temponya, jadi tidak langsung, tidak ada waktunya, ada waktu tersendiri. Istilah kredit ini berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Bahwasanya artinya kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya atau sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Jadi kalau berasal dari bahasa Latin ini, intinya itu percaya bahwasanya yang meminjamkan itu percaya bahwasanya yang dipinjamkan tersebut dapat mengembalikannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Jadi apabila kredit uang bisa meningkatkan daya gunanya uang. Yang kedua yaitu meningkatkan kegairahan usaha. Jadi apabila kita memberikan kredit kepada contohnya usaha, maka usaha yang kita berikan tersebut akan semakin gairah. Yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Jadi uang akan lebih beredar lebih luas lagi. Yang keempat yaitu salah satu alat stabilitas perekonomian. Yang kelima, meningkatkan hubungan internasional. Seperti contohnya bank di Indonesia, kredit di bank luar negeri. Jadi hubungan internasional akan meningkat. Yang keenam yaitu meningkatkan daya guna dan peredaran uang. Tadi sudah. Yang ke-7 meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, di sini tadi seperti usaha-usaha tadi memberikan kredit tadi. Jadi bagi yang tidak punya uang akan merata, pendapatannya akan merata. Dengan adanya kredit ini bisa meningkatkan penghasilannya juga. Yang selanjutnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kesembilan, memperbesar modal dari perusahaan. Sudah jelas tentu apabila suatu perusahaan melakukan kredit ke yang lain akan memperbesar modal yang diperoleh. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan IPC, income per kapita masyarakat, pendapatan per kapita masyarakat. Yang terakhir yaitu mengubah cara pikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Jadi apabila masyarakat melakukan kredit, maka masyarakat akan berpikir-pikir apabila akan mengeluarkan uangnya, karena uang tersebut adalah uang pinjam. Mungkin itu saja dari saya.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vindi dan Mbak Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Khairunisa akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip kredit, yaitu prinsip-prinsip kredit diantaranya ada 6C. 6C menurut Ross dan Jordan tahun 2009, di mana 6C ini adalah karakter atau kepribadian atau watak, 2. Capacity atau kemampuan, 3. Kapital atau modal, 4. Kolateral atau jaminan, yang kelima condition of economy atau kondisi ekonomi, 6. Konsisten atau batasan hambatan. Selanjutnya yaitu 4P. 4P yaitu yang pertama personality atau penelitian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga, social standing atau pergaulan di masyarakat, serta bagaimana masyarakat mengenai diri si peminjam dan sebagainya. Yang kedua ada purpose, di mana bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu payment, di mana untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan, sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya. Yang keempat, prospek, di mana harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur atau si peminjam. Prinsip kredit selanjutnya yaitu 3R, di mana yang pertama yaitu return atau hasil yang dicapai, di mana penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Yang kedua ada repayment atau pembayaran kembali. Nah, dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali, apakah akan diangsur, dicicil, atau akan dilunasi sekaligus. Yang ketiga ada risk bearing ability atau kemampuan untuk menanggung resiko. Nah, dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan seandainya terjadi sesuatu yang saya akan menjelaskan tentang macam-macam kredit. Apa saja sih macam-macam kredit? Nah, macam-macam kredit ini terbagi atas beberapa, yaitu diantaranya berdasarkan kelembagaan, jangka waktu, berdasarkan penggunaan, aktivitas perputaran usaha, jaminan sektor perekonomian, penarikan dan pelunasan, serta cara pemakaian. Nah, menurut Michel tahun 2006, kredit berdasarkan kelembagaan ini terdapat 4, yaitu pertama kredit perbankan, yang kedua ada kredit likuiditas, ketiga ada kredit langsung, dan keempat ada kredit pinjaman. Nah, selanjutnya macam-macam kredit sesuai dengan berdasarkan jangka waktu. Ada kredit jangka pendek atau short term loan. Yang kedua ada kredit jangka menengah atau medium term loan. Yang ketiga ada kredit jangka panjang atau long term loan. Nah, selanjutnya ada kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya. Yang pertama ada kredit konsumtif, di mana kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya. Yang kedua ada kredit modal kerja atau perdagangan, di mana kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha si peminjam. Yang ketiga ada kredit investasi. Kredit ini digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Yang selanjutnya kredit berdasarkan perputaran usaha.
Nah, kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha ini terdapat 3, yaitu pertama kredit kecil. Ini misalnya seperti KUK atau kredit usaha kecil. Yang kedua ada kredit menengah. Kredit ini diberikan kepada pengusaha dengan aset yang melebihi dari pengusaha kecil atau KUK tadi. Yang ketiga kredit besar. Kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Selanjutnya yaitu kredit berdasarkan jaminan, yaitu terdapat 2. Yang pertama kredit tanpa jaminan atau kredit blanko, atau dalam bahasa Inggrisnya unsecured loan, dan yang kedua yaitu kredit dengan jaminan. Yang selanjutnya yaitu kredit berdasarkan sektor perekonomian. Ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu kredit pertanian, yang kedua kredit pertambangan, yang ketiga kredit ekspor impor, yang keempat kredit koperasi, yang kelima kredit profesi, dan yang keenam kredit perindustrian. Yang selanjutnya kredit berdasarkan penarikan dan pelunasannya terbagi menjadi 2, yaitu kredit rekening koran, di mana kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan melalui cek, biliet, giro. Dan yang kedua kredit berjangka, di mana kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis, yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian. Yang selanjutnya kredit berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama ada kredit rekening koran bebas, di mana kredit yang debitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran, kepadanya diberikan blanko cek, dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu kredit koran terbatas. Kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. Selanjutnya yaitu kredit rekening koran envelopen, di mana penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan penambahan sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah. Yang selanjutnya yaitu revolving credit, di mana sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan 1 tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Yang terakhir yaitu term loan, di mana sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel, artinya nasabah dapat menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kebutuhan kredit dan analisis kredit. Yang pertama yaitu tentang perhitungan kebutuhan kredit. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang nilai jaminan. Artinya jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Misalnya jaminan itu berupa tanah ataupun rumah yang ditunjukkan dengan sertifikat tanah tersebut. Lah pihak ini dapat menghitung rumah tersebut dari NJOP. Kemudian bank itu akan memberikan sebagian persen dari harga tanah, misalnya 60% dari harga jual rumah. Yang kedua yaitu tentang penghasilan nasabah atau gaji nasabah. Artinya, khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit. Kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Angsuran yang dibebankan kepada nasabah itu tidak boleh melebihi dari 30% gaji nasabah per bulan. Yang ketiga yaitu jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya tersebut, itu juga dapat menentukannya
dengan dibiayai oleh nasabah dan bank. Hal ini tuh agar nasabah juga merasa bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu tentang studi kelayakan, yaitu bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya atau kebutuhan modalnya. Penilaian ini dilakukan dari sisi aspek keuangannya. Misalnya, untuk mendirikan pabrik itu kan dibutuhkan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio adalah persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan yang diajukan. Laporan keuangan ini antara lain yaitu neraca dan laba rugi. Selanjutnya yaitu analisis pengkreditan. Ada 5 cara dalam analisis kredit. Yang pertama yaitu dengan 5C. 5C ini adalah karakter, di mana karakter ini yang mencakup sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit. Dengan watak ini, apakah pihak nasabah itu bertanggung jawab terhadap kredit yang diambil atau tidak. Yang kedua yaitu capacity. Capacity analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Yang ketiga yaitu kapital. Untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Akan tetapi pihak nasabah itu juga harus ada modal untuk usahanya. Yang keempat yaitu kolateral atau kondisi, merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Yang kelima yaitu kondisional, kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Yang kedua yaitu dengan analisis 7P. Yang pertama, personality. Kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Kepribadian ini hampir sama dengan karakter, tetapi hanya saja di personality itu lebih ditekankan pada orangnya, sedangkan di karakter itu ditekankan termasuk juga kepada keluarganya. Yang kedua, purpose, tujuan mengambil kredit. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tujuan untuk mengambil kredit itu ada 3. Yang pertama, usaha yang produktif. Yang kedua, digunakan sendiri atau konsumtif. Yang ketiga, untuk perdagangan. Sedangkan yang analisis 7P yang keempat yaitu party. Mohon maaf. Yang ketiga yaitu party. Yaitu dalam menyalurkan kredit, bank memilih menjadi beberapa golongan. Ada juga yang memilih dari golongan kredit untuk usaha kecil, menengah atau besar, ataupun berdasarkan wilayah, daerah pedesaan, perkotaan, ataupun sektor usaha. Selanjutnya yaitu payment. Payment ini cara pembayaran kredit oleh nasabah. Nah, penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah dengan membayar kredit ini dari apakah dari penghasilan gaji atau dari sumber objek lain. Yang selanjutnya prospek. Prospek ini untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang cerah
yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu profitability, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Yang selanjutnya itu protection, yaitu perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan ini tidak hanya sekedar jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu jaminan si pengambil kredit, seperti asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan. Yang selanjutnya, analisis selanjutnya itu menggunakan analisis studi kelayakan, yakni yang pertama aspek hukum, yaitu penilaian yang ditujukan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki, seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Ini dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidak pasar yang akan dimasuki, kemudian seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Kemudian bagaimana kebutuhan biaya investasi secara rinci. Pihak nasabah itu juga dimintai untuk menyajikan proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Aspek selanjutnya itu aspek teknis atau operasi. Itu dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak, teknologi yang digunakan dan metode sediaan perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi sosial. Untuk suatu usaha tertentu, terutama usaha dalam skala besar, sangat penting untuk dinilai, misalnya berkaitan dengan dampak ekonomi dan sosial yang diberikan dengan kehadiran usaha yang dibiayai. Selanjutnya itu aspek organisasi dan manajemen. Itu merupakan aspek untuk menilai organisasi perusahaan seperti struktur organisasi yang dimiliki. Yang terakhir yaitu aspek AMDAL, adalah dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya. Nah, untuk menilai kelayakan suatu kredit itu biasanya bank menilai dari laporan keuangan yang disajikan, baik laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan kas, ataupun laporan perubahan modal. Analisis laporan keuangan yang biasa dinilai oleh bank yaitu yang pertama analisis likuiditas, yang kedua analisis leverage, yang ketiga yaitu analisis aktivitas, yang keempat analisis rentabilitas. Keempat analisis ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.